berdiri. Jadi saya terima kasih banyak. Pertama, terima kasih atas waktu, atas kesediaan datang ke sini malam ini meskipun hujan. Ini suatu pengorbanan bagi ibu yang kami hargai sungguh-sungguh. Kami tahu artinya kena hujan dalam perjalanan. Terima kasih. Dan saya mungkin hanya apa yang disebut kesan-kesan kan biasa kesempatan seperti ini. Maka dalam doa tadi sudah bilang dalam kita sebagai keluarga berkumpul di sini, dan memang inilah terasa yang telah saya alami selama waktu selama saya tinggal di sini, hidup dalam suatu keluarga besar. Artinya saya sungguh merasa diterima sebagai saudara, bukan seorang pastor, tetapi diterima sebagai seorang yang bukan asing, bukan orang yang dijauhi atau bagaimana, tapi orang yang diterima dengan begitu baik, merasa home, merasa home. Bukan hanya pusat di sini, tetapi juga dalam hubungan saya di Rayon, yang juga alami negara kedua yang juga menerima saya dengan baik, dan saya juga melakukan kasih sayang. Keterbukaan dalam masa persahabatan ini saya rasakan syukuri sungguh-sungguh, membuat saya merasa amat tenang. Lalu tentu sebagai pastor saya juga diminta untuk berbuat sesuatu demi mengembangkan hidup Kristiani, mengembangkan iman, mengembangkan kegiatan. Dan dalam hal itu juga saya telah menemukan kerja saya begitu baik, bahkan seringkali saya terkejut dari satu hari ke hari yang lain ketika dia datang pertemuan ada juga, dan tidak ada komplain, tidak ada orang yang mengatakan ini indah sekali. Juga dalam hal ini dalam kerjasama sekian kali ada yang tiba-tiba muncul masalah, bukan masalah, tapi hal yang tidak belum tangani, dan saya melihat mengalami bagaimana pengurus yang ada di dalam rumah paroki sungguh memperhatikan, tidak lepas tangan, memperhatikan, sehingga saya merasa selalu walaupun perlu diambil satu keputusan sebelumnya sudah bisa dibicarakan bersama, bisa diambil bersama, sehingga saya tidak pernah merasa sendirian. Ini penting. Tidak pernah saya merasa sendiri, saya harus menghantar suatu masalah sendiri, tidak. Dan ini sesuatu yang luar biasa indah bagi seorang imam atau seorang pastor di sini. Karena itu saya sungguh berterima kasih atas semua ini. Sebagai seorang pastor, tentu satu hal yang sangat indah dalam bagaimana pun ialah menunjukkan bahwa kami dipanggil, ditugaskan, diminta untuk membagi, begitulah boleh kita katakan, menjadi saluran rahmat Tuhan kepada umat. Ini selalu membanggakan dan sekaligus membuat kami begitu merasa siapakah saya untuk melakukan, melayani hal-hal yang setinggi itu sebagai sakramen
seperti juga berkhotbah, juga menyampaikan apa masukan, menyampaikan renungan, sehingga saya rasa dimanapun seorang imam dan merasa sesuatu yang luar biasa atas panggilan itu, dan kemampuan atau kesempatan untuk melayani dalam bidang rohani. Saya juga amat menghargai dari diri saya ada orang yang datang untuk berkonsultasi, untuk berbicara, untuk sharing. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya syukuri itu. Juga keluarga yang kita pastor tentang di sini ada sesuatu yang bisa kita bicara bersama, itu juga terjadi. Dan sesuatu yang luar biasa ini bagi kami. Maka sebenarnya kan tinggal di sini merupakan sesuatu bagaimana satu yang indah sekali menjalankan tugas kami sebagai pastor di sini. Bahwa ada sekarang penugasan baru, ya itu tidak perlu kita spekulasi apa-apa, karena itu biasa juga terjadi. Dan itu bukan seperti saya tersinggung, bukan karena saya minta, tetapi kan ada giliran, ada kebutuhan di tempat lain, mereka juga melihat kemampuan saya, kebutuhan paroki, maka kita berikan tanggung jawab itu untuk menentukan kepada atasan. Dan saya rasa yang keputusan yang telah mereka ambil, bahkan saya dipindahkan dan juga ada pastor suruh di sini, ini sesuatu yang lebih. Kenapa? Pasti akan umat kita dan kalau kita akan berkembang dengan agama tersebut. Yang kesan juga dari segi lain saya memikirkan pastor suruh ini sebagai pastor kepada paroki yang pertama orang Indonesia di tempat ini kan. Ini juga sesuatu yang baik. Kenapa? Karena kebetulan kemampuan saya kurang, tetapi saya diminta untuk mendampingi para calon saudara. Sehingga dia kata walaupun saya lepas dari tempat ini, ada tujuan untuk terus mengembangkan tenaga-tenaga yang akan untuk ke depan masih bisa melayani. Waktu subuh juga tidak akan untuk selamanya di sini kan. Dan kita berharapkan nanti asalnya kita orang yang sudah siap untuk melayani di paroki kita ini. Setiap banyak melayani kalian tahu juga segala kekurangan itu saya kata. Tapi saya tahu itu banyak kekurangan saya tentu mohon pengertian, mohon maaf. Satu hal yang memang amat menonjol kekurangan yang sebenarnya saya tidak tahu bagaimana, tapi saya rasa tidak bisa mengerti, yaitu bahwa setelah saya kembali dari cuti, sebenarnya tidak ada program kerja saya cuti, benar ya? Tidak ada. Intinya kita dari bulan ke bulan tidak ada suatu pandangan ke depan. Jadi itu saya anggap suatu kekurangan. Tapi itu disebabkan oleh berbagai faktor. Bukan kami tidak mau, tapi saya sendiri merasa dalam keadaan mengambang, karena tidak tahu kapan saya ditugaskan di tempat lain.
saya harus 2 jam sebelum pindah dari tempat lain. Ya. Maka kita tahu bersama bahwa rencana renovasi gereja itu diharapkan selesai 2-3 bulan paling lama. Sehingga sebenarnya ketika kembali saya dari cuti, saya ingat itu sudah selesai semua. Ya, padahal pada saat itu yang baru mulai yang berat. Maka adanya hal yang tidak kita bisa pikirkan sebelumnya, terjadi juga sedikit agak kurang keteraturan jalannya kegiatan-kegiatan dari seksi-seksi dari DPP selama 6 bulan terakhir ini. Kenapa saya sebut ini? Memang ini penting karena kalau kita mau mengadakan suatu rencana, bahasa satu kunci untuk keberhasilan ialah membuat rencana dengan baik dan setia menjalankan sehingga juga anjurkan supaya rapat DPP diadakan dengan teratur. Demikian juga bukan hanya DPP pleno, tapi juga seksi dan ketua rayon. Mereka bisa berkumpul sekali sebulan untuk membuat evaluasi, membuat perencanaan, baru jalan. Dan dengan demikian kita melihat ada mahal, ada kelebihan dan kita bisa terus maju. Kalau kita tidak melakukan itu, ya maka kita bisa mengambingkan, kita tidak stabil. Sebenarnya ini salah satu pesan yang kita bisa secara teratur berkumpul sebagai tim, di dalam rayon, tim pengurus atau di seksi, demikian juga sebagai DPP dan menjalankan dengan segala keterbatasan, bukan keterbatasan. Yang saya lakukan selalu ada hal yang atau halangan atau faktor yang membuat kita berubah rencana. Itu tidak masalah. Karena kita tetap mempunyai suatu tujuan dan dengan adanya halangan itu kita tetap diingatkan untuk melihat apa yang mau kita prioritaskan. Yang penting berkumpul bersama dan membicarakan. Bahasa dalam maka dari saya tidak mengucapkan banyak terima kasih atas segalanya. Sekali lagi mohon pengertian, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan seperti saya instruksi, tidak mungkin kami akan melupakan waktu dan segala pengalaman yang telah kami tetapkan. Kami dukung satu sama lain dengan doa. Saya sungguh mengharapkan jangan lupa saya dengan doa, karena tugasku saya pun tahu apa tugasku nanti. Moga-moga masih saya bisa diterima dalam usia aku seperti ini. Tapi kalau tidak, ya saya lari, saya kembali ke apa yang kedua. Saya akan tinggal di sini mungkin beberapa hari lagi. Mungkin hari minggu depan lah. Saya pergi ke hari pasti cepat. Pokoknya mungkin pada pertengahan minggu depan akan saya pindah dekat Padang dan ke Yogyakarta. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pastor atas masukan-masukannya juga tadi kepada